Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Minggu ini kita melakukan ibadah bersama keluarga kita secara online. Ibadah kali ini dilayani oleh Penatua Elisa Bernike Sunarko. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Marilah kita berdiri. Saudaraku, ingatkah kita dengan apa yang disampaikan oleh Paulus demikian? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus dosa yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 4-5. Ya, waktunya sudah hampir tiba. Sang Juru Selamat akan segera datang. Sang Raja
Umat Tuhan yang terkasih, ibadah Minggu Advent keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Umat Tuhan, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Dan lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh para malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pada Minggu Advent keempat ini kita akan bersama-sama menggumuli sebuah tema penerus tahta Daud. Melalui tema ini kita bersama diajak untuk meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan, bahwa Ia akan menjadi besar dan tahta Daud, bapa leluhurnya, akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Umat Tuhan yang kekasih, mari bersama kita menundukkan kepala kita. Kita merenungkan serta mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Dosa telah menyilaukan kami sehingga kami tidak dapat melihat cahaya kasih-Mu ya Tuhan. Walaupun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengisi hasrat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat dipakai menjadi alat pembaruan, agar wajah kehidupan dunia ini semakin ramah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Umat Tuhan, setiap kita yang telah mengaku dosa dan bersedia untuk senantiasa dibaharui, telah disediakan bagi kita berita anugerah. Inilah berita anugerah bagi kita semua yang diambil dari Yesaya 12 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Yesaya 12 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh pun Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita mensyukuri anugerah dari Tuhan yang telah mengampuni dan mempersatukan kita dengan senantiasa hidup damai dan penuh pengampunan. Damai Tuhan beserta saudara. Umat Tuhan yang kekasih, mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang selalu Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami pun boleh merayakan bersama Minggu Advent keempat di dalam persekutuan peribadatan bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Semua itu sungguh adalah kemurahan Tuhan. Sehingga di tengah keterbatasan kami karena pandemi, Tuhan masih merawat kehidupan kami. Bahkan Tuhan menyapa kehidupan kami. Sekalipun kami terbatas dan tidak dapat beribadah di gereja Tuhan. Di dalam kerinduan yang sangat ini Bapa, kami sungguh rindu untuk juga disegarkan oleh firman Tuhan. Karenanya ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Karena kami anak-anak Tuhan sungguh siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus, tolonglah kami untuk bukan hanya memahami firman Tuhan, tapi juga melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kau pakai hamba-Mu yang lemah ini, sehingga boleh berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan sendiri ingin bagikan kepada umat Tuhan saat ini. Kami menyerahkan Tuhan waktu perenungan kami ke dalam tangan kasih Kristus. Biarlah Allah sendiri yang berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Amin. Umat Tuhan, menurut kehendak Allah, malaikat Gabriel memberitakan kepada perawan Maria bahwa ia akan mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak yang akan berkuasa sampai selama-lamanya. Karena itu marilah kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai 38 sebagaimana diceritakan di dalam video berikut. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria.
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam hidup keseharian kita. Maranatha. Kenaikan sampai setengah 6 bulan COVID-19 ini akan berakhir. Penanganan COVID saudara kan baru selesai. Kapan kira-kira rencananya proyeknya, Pak? Tahun depan ya? Uang segini apa cukup ya untuk bikin kue Natal? Gas habis, harus dibeli sekarang. Pulsa listrik juga belum dibeli dari kemarin. Ibu. Pak Soleh. Kalau ibu nggak bisa ya udah deh bu. Ya moga-moga ibu ada rezeki ya bu buat ngelunasin. Mas, mau ngapain lagi? Mau lagi apa lagi nih? Kakak duluan. Kakak harus kumpul tugas 1 jam lagi, tahu nggak? Gak bisa, aku dikit lagi online school. Aku nggak peduli. Yang penting aku harus kumpulin tugas dan aku harus ikut Zoom. Gimana dong Bu? Masa aku nggak masuk sekolah online lagi? Ini nggak adil banget. Oh, oke. Iya bagus tuh. Maaf Bapak Ibu, saya izin live duluan ya Bapak Ibu.
aja, tapi kau gak bisa paham dengan keadaan orang lain. Umat Tuhan seringkali ketika kita meminta orang untuk pelayanan, maka jawabannya itu biasanya susah sekali. Gitu ya. Ada begitu banyak hal yang disampaikan dan menjadi alasan yang dikemukakan. Barangkali persoalannya bukan soal tidak mau. Gitu. Tapi mungkin karena banyak dari kita yang merasa bahwa pelayanan itu dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan kualitas tertentu. Hanya orang-orang dari orang-orang yang hebat saja yang kemudian bisa melayani Tuhan. Orang-orang yang kalau ngomong itu begitu meyakinkan, banyak orang yang bisa melayani Tuhan. Orang-orang yang berasal dari kelompok terpandang, kelompok terpelajar, orang-orang besar yang bisa melayani Tuhan. Maka kalau demikian kemudian orang-orang kecil gitu ya, orang-orang yang tingkat pendidikan atau intelektualnya itu dipandang tidak terlalu tinggi, dianggap tidak masuk kualifikasi orang yang bisa menjadi pelayan Tuhan. Bahkan ekstrimnya lagi, seperti drama yang tadi kita saksikan. Kadang pelayanan yang seharusnya membagikan cinta kasih Tuhan, membagikan sukacita, kita buat nominasi gitu ya. Tapi lebih ekstrim lagi, pelayanan kadang kita pakai justru untuk menekan saudara-saudara seiman kita, atau bahkan untuk menghakimi orang-orang di sekitar kita, karena kita merasa jauh lebih baik, karena kita merasa jauh lebih layak. Kita lihat apa yang terjadi pada drama tadi. Orang gak mau tahu apa yang dialami oleh saudaranya. Tapi yang dia mau tahu, kenapa kamu tidak optimal di pelayanan dan aku jauh lebih baik daripada kamu. Pelayanan yang seharusnya mensupport seorang akan yang lain, justru menjadi alat untuk saling menekan, untuk saling menghakimi. Menariknya, kalau kita sering merasa nggak layak untuk melayani karena kita dari kelompok kecil. Karena kita pendidikannya nggak kayak orang-orang yang biasa melayani. Gitu ya. Tuhan, Allah tidak pernah memperhatikan kelas dan status sosial di dalam memilih para pelayannya. Allah memakai siapa saja, semua orang ia pakai untuk mau menjadi pelayan-pelayannya. Tidak peduli status sosialnya apa, tidak peduli kelas sosialnya apa, Allah memakai semuanya itu. Dan hal ini dibuktikan dari kisah yang hari ini kita baca. Hal ini terbukti dari perjalanan kehidupan, dari apa yang dialami oleh seorang gadis muda bernama Maria. Seorang gadis bernama Maria itu berasal dari sebuah desa kecil, namanya Nazaret. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa Nazaret adalah sebuah desa yang kala itu sama sekali tidak ternama. Enggak ada orang yang sangat menganggap Nazaret itu satu kota kecil. Itu hanya desa kecil yang tidak terkenal, desa kecil yang barangkali dilupakan oleh begitu banyak orang. Bahkan bukan hanya berasal dari desa kecil, tapi penduduk di Nazaret mayoritas juga hidup di bawah garis kemiskinan. Dan dengan demikian ini berpengaruh secara langsung dengan tingkat pendidikan orang-orang di Nazaret. Ketika mereka desa kecil, ada dan tinggal di bawah garis kemiskinan, maka otomatis orang-orang Nazaret juga menjadi penduduk yang kurang terpelajar. Bukan hanya itu saja. Orang-orang mengenal Nazaret, mengenal penduduk Nazaret, itu dengan perilakunya yang kasar. Orang-orang yang kurang sopan. Dan tentu
kurang berpendidikan. Tapi Maria yang tinggal dan dibesarkan dalam lingkungan yang menurut kita jauh dari kata ideal itu justru dipilih Allah. Dan pilihan Allah ini bukan sebuah pilihan yang sembarangan. Maria yang barangkali menurut kita tidak layak, ada yang lain yang jauh lebih layak. Barangkali bukan di Nazaret, barangkali di Yerusalem, sebuah kota yang besar, pusat peribadatan. Tapi Allah justru memilih dari kota yang kecil, dari kelas sosial yang rendah, tingkat pendidikan yang barangkali juga rendah. Allah justru memakai Maria dan ini bukan sebuah kebetulan. Kenapa? Karena ketika Allah memilih Maria, Allah memilih Maria untuk menggenapi sebuah janji kepada Daud. Janji Allah kepada Daud, nanti Bapak Ibu bisa baca gitu ya, ada di 2 Samuel 7 ayat yang ke-17. Allah punya janji kepada Daud bahwa keturunan Daud itu akan kembali memerintah, bahwa tahta Daud itu akan kembali memimpin. Dan karena itu Yesus lahir, Allah memilih Maria, bukan sebuah kebetulan. Ini barangkali menjadi pertanyaan untuk banyak kita gitu ya. Bagaimana bisa Yesus menggenapi nubuat sebagai keturunan Daud sementara dia itu kan anak Maria, bukan anaknya Yusuf. Dalam arti tidak berasal dari Yusuf sebetulnya. Tapi mengapa Yesus disebut menggenapi nubuat bahwa ia itu adalah keturunan Daud? Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita perlu mengingat bahwa pada masa itu masyarakat hidup dalam konteks budaya patriarkal. Budaya patriarkal yang sangat kuat sehingga garis keturunan sekalipun itu dari ibu gitu ya. Ibu itu nama perempuan itu tidak pernah diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah nama laki-lakinya. Dan karena Maria itu menikah dengan Yusuf, sekalipun Yesus itu memang tidak diperanakkan oleh Yusuf, tapi karena Maria itu menikah dengan Yusuf, maka konstruksi sosial kala itu membuat Yesus kemudian mewarisi keturunan Yusuf. Yang jelas-jelas adalah keturunan Daud dari Salomo. Karena itu kita nggak perlu bingung, nggak perlu ragu gitu ya. Itu sebuah konstruksi masyarakat patriarkal dan sebetulnya ini juga masih kita hidupi sampai sekarang pada beberapa kebudayaan, tradisi begitu ya. Bahwa marga itu diturunkan dari marga ayah. Beberapa kita di Indonesia masih ada yang menghidupi itu. Beberapa tradisi menghidupi itu. Dan itu terjadi di dalam diri Yesus. Maka ia menggenapi nubuatan itu karena Yusuf ayahnya adalah keturunan Daud. Dan bukan hanya itu, malaikat sendiri mengatakan kepada Maria, mengakui kepada Maria bahwa Yesus inilah yang akan mewarisi tahta Daud, bapa leluhurnya. Sejak awal malaikat mengatakan bahwa Yesus akan mewarisi tahta Daud, bapa leluhurnya. Pengakuan malaikat ini menjadi sesuatu yang tidak dapat kita tawar. Bahwa Yesus memang adalah benar-benar keturunan Daud. Yesus memang adalah pewaris tahta Daud. Dan benar kan nyatanya. Bahwa Yesus kemudian meneruskan tahta itu memerintah sampai selama-lamanya. Karena pemerintahan yang Kristus bawa itu kekal. Penggenapan akan tahta Daud di dalam diri Yesus itu membawa sebuah model baru, Bapak Ibu. Model baru pemerintahan, model baru yang namanya hidup kerajaan. Kalau dulu kita mengenal yang namanya pemerintahan, kerajaan itu syarat dengan politik. Gitu kan ya. Sampai sekarang lah. Kalau kita ngomong soal pemerintahan A, pemerintahan B, maka itu sangat dekat syarat, sangat erat kaitannya dengan hal politis. Dan itu berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan yang dalam konteks sempit. Maka pemahaman bangsa Israel ketika pemahaman Israel akan Mesias gitu ya. Pada kala itu juga ada di konteks yang sempit ini.
konteks politis. Bahwa kembalinya tahta Daud berarti akan ada satu kerajaan sama seperti Daud dahulu yang memimpin kejayaan Israel. Itu konteks politis. Konteksnya sempit. Tapi Yesus di dalam pemenuhannya akan tahta Daud itu sebagai penerus tahta, ia merubah pola berpikir kekuasaan yang sempit itu menjadi begitu luas. Mengapa? Karena Yesus bukan hanya memerintah dan mengembalikan kejayaan Israel, melainkan Yesus memerintah dan mengembalikan kejayaan seluruh alam semesta. Di dalam kelahirannya itu Kristus mengemban sebuah misi penting, misi keselamatan, misi pemulihan, misi cinta kasih yang membawa damai sejahtera kepada seluruh ciptaan di segala tempat. Maka pemerintahan bukan lagi dalam konteks yang sempit. Pemerintahan bukan lagi dalam konteks politik, tetapi pemerintahan yang Kristus bawa adalah pemerintahan yang universal, yang memerintah sampai saat ini dan selama-lamanya, sampai kedatangannya kedua kali. Dengan demikian ketika Kristus memerintah, yang dikerjakan Kristus adalah sebuah karya cinta kasih. Yang dilakukan Kristus adalah sebuah karya cinta kasih yang akan mendatangkan damai sejahtera, yang akan mendatangkan sukacita kepada seluruh ciptaan. Inilah sebuah pemerintahan yang Kristus bawa dan Kristus ingin hadirkan di tengah kehidupan kita umat percaya. Kristus hadir sebagai Raja mewarisi tahta Daud, bukan untuk menghasilkan sengketa-sengketa karena perebutan kekuasaan. Bukan untuk menghasilkan konflik-konflik karena orang kemudian berselisih ingin menguasai lebih lagi. Kristus hadir untuk membagikan cinta kasih kepada sebanyak mungkin ciptaan. Kepada seluruh ciptaan. Dan cinta kasih itu memampukannya untuk merasakan kedamaian. Karena itu hari ini kita merayakan Minggu Advent yang keempat. Itulah makna dari perayaan Minggu Advent kita yang keempat. Apa? Ketika kita merayakan Minggu Advent yang keempat, sebetulnya lilin kita itu disebut candle of love gitu ya. Lilin cinta kasih yang ada di belakang saya. Yang menyimbolkan tentang kedamaian. Maka di dalam penantian kita akan kedatangan Kristus, kita sedang merayakan sebuah tindakan cinta kasih Allah, sebuah kedamaian yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kristus itulah yang kita nantikan, sang kedamaian itu. Kristus itulah sang Raja itu, adalah sang sumber kedamaian dan cinta kasih. Nah, umat Tuhan, hari ini firman Tuhan kembali mengukuhkan kita bahwa Yesus itu benar-benar adalah Raja yang mewarisi tahta Daud. Yusuf, ayahnya, jelas adalah keturunan Daud. Malaikat jelas mendeklarasikan, mengakui bahwa Kristus keturunan Daud. Dan ia sungguh-sungguh memerintah di atas seluruh semesta. Maka pertanyaan untuk kita refleksikan bersama pada Minggu Advent yang keempat ini. Bila Kristus sungguh-sungguh adalah penerus tahta Daud. Ia sungguh-sungguh adalah Raja. Sungguhkah Kristus menjadi Raja di dalam kehidupan kita? Jika Kristus sungguh-sungguh hadir sebagai Raja di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kedamaian itu juga tinggal di dalam kehidupan kita. Karena Kristus itulah sumber damai, karena Kristus itulah Raja yang memerintah dan mendatangkan kedamaian. Maka jika ia adalah Raja di dalam kehidupan kita, maka seharusnya ada damai di dalam hidup kita. Adakah damai di dalam hidup kita? Dan jika Kristus yang adalah Raja di dalam kehidupan kita membawa damai di dalam kehidup kita, sudahkah kita
sebagai pengikut Kristus membagikan damai itu kepada sesama kita. Kalau raja kita itu adalah sumber kedamaian, maka seharusnya kita juga menjadi agen-agen kedamaian. Kalau raja kita itu membagikan cinta kasih kepada seluruh ciptaan, maka seharusnya kita tidak membagikan selisih, melainkan juga membagikan cinta kasih yang sama yang raja kita berikan kepada kita dan seluruh ciptaan. Cinta kasih yang mendatangkan sebuah kedamaian. Bapak Ibu, ada sebuah video yang singkat, sederhana. Tapi menurut saya video ini menarik dan mampu mengajarkan kepada kita satu hal yang baik. Mari bersama kita saksikan. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Bapak Ibu, menghadirkan damai itu nyata ketika kita mau melakukan tindakan kecil dan berpihak kepada yang lemah. Barangkali kondisinya memang tidak ideal. Karena ketika kita mau menghadirkan damai, di situ ada luka yang kita terima. Di situ ada goresan yang menyinggung kita. Di situ ada kepentingan yang berkuasa. Tapi kedamaian itu realita, bukan sekedar imajinasi. Dan kedamaian itu harus kita lakukan di dalam tindakan nyata. Begitu sederhana, kasih spons. Tapi dengan demikian, semua orang bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita. Ingat, kedamaian adalah realita, bukan imajinasi belaka. Dan kita harus menjadi pelaku-pelaku damai. Seperti Kristus yang kita nantikan adalah sang sumber damai. Kristus Raja kita adalah sumber damai. Kedamaian itu membuat mereka yang tertolak diterima. Kedamaian itu membuat mereka yang tersisih direngkuh. Kedamaian itu membuat mereka yang merasa sendirian kemudian memiliki rekan. Kedamaian itu membuat mereka yang terluka dipulihkan. Bahkan mereka yang dalam kesulitan dan persoalan kemudian ditolong. Tapi kedamaian juga berarti mereka yang bersalah dimaafkan. Pelayanan pun juga seharusnya demikian. Mendatangkan damai, bukan kegelisahan. Bukan juga untuk melukai sesama kita. Bukan juga untuk saling menghujat dan saling menyalahkan. Umat Tuhan, selamat merayakan Minggu Advent yang keempat dalam penantian akan Kristus kembali sebagai Raja, pembawa damai dan cinta kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita bersatu hati untuk menaikkan setiap syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada minggu Advent yang keempat ini, kami menyadari bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh penerus tahta Daud. Engkau Allah sungguh-sungguh berkuasa, dan tahta pemerintahan-Mu itu nyata hingga saat ini. Bahkan kami juga diingatkan bahwa sebagai penerus tahta, sebagai Raja, Engkau tidak hadir dan memerintah dalam membawa sengketa, melainkan pemerintahan yang Tuhan bawa adalah pemerintahan yang penuh cinta kasih dan menghadirkan kedamaian. Karenanya Tuhan, tolonglah setiap kami anak-anak Tuhan untuk juga boleh menjadi pelaku-pelaku kedamaian. Kami berdoa Bapa, di tengah setiap perjuangan hidup umat percaya di segala tempat, ketika ada begitu banyak persekusi, ketika ada begitu banyak tekanan, kami memohon Tuhan memampukan sehingga pekabaran Injil tetap boleh digemakan, sehingga kabar kasih tetap boleh disampaikan dan diserukan, bahkan melaluinya kabar damai juga boleh diperdengarkan. Maka ajarkanlah kami di minggu Advent yang keempat ini, di dalam menghadapi setiap luka karena tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, untuk boleh menyembuhkan luka itu dan menggantinya dengan damai sejahtera. Untuk boleh mengampuni setiap mereka yang bersalah dan menggantinya dengan damai yang Allah bawa. Kami tahu Bapa, hal ini tidak mudah, terkhusus bagi teman-teman kami yang secara langsung menghadapi persekusi dan tekanan-tekanan ini. Namun biarlah cinta kasih dan rahmat Tuhan sendiri yang menolong, sehingga semangat untuk terus mengabarkan Injil Kristus dan damai serta kasih Kristus tidak pernah padam. Demikian pun hati yang terus terbuka untuk merengkuh, terus terbuka untuk memeluk, terus terbuka untuk mengobati, sekalipun kami juga terluka. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk secara khusus gereja Tuhan GKI Cinere di tempat ini. Kami mohon Tuhan terus berkati gereja Tuhan. Tuhan berkati segala sesuatu yang menjadi kebutuhan gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan boleh terus melakukan aksinya di tengah dunia ini. Tuhan pakai jemaat Tuhan untuk bersama-sama tolong menolong bahu-membahu, sehingga dengan demikian sungguh nyata gereja Tuhan boleh hadir di tengah-tengah misi karya pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Baik pelayanan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, maupun pelayanan kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga dengannya kami boleh membagikan damai itu. Sehingga dengannya gereja Tuhan boleh terus beraksi dan membagikan cinta kasih. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini hidup di dalam pergumulan. Baik itu pergumulan karena sakit penyakit, karena COVID-19, pergumulan karena pekerjaan, pergumulan karena pasangan hidup, pergumulan di dalam relasi bersama dengan keluarganya, bersama dengan anak, mertua, orang tua. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh melawat semuanya itu. Sehingga dengan pertolongan yang daripada Tuhan setiap orang boleh menentukan dan melalui pergumulan hidupnya dengan penuh kebijaksanaan.
Hikmat Tuhan sendiri yang bekerja. Dan tangan Tuhan sendiri yang menolong. Kami berdoa Bapa. Ketika sebentar lagi kami akan menyongsong dan menyambut merayakan Natal. Dan banyak gereja orang percaya akan menyambut dan merayakan Natal. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Sehingga setiap Natal yang kami rayakan dengan berbeda di tahun ini. Boleh sungguh-sungguh bermakna di dalam hati kami. Siapkan kami Tuhan sehingga kami bukan hanya merindukan hiruk pikuk Natal. Kami bukan hanya merindukan keceriaan, sukacita, bahkan kesibukan Natal. Namun kami sungguh benar-benar merindukan Kristus yang hadir di dalam hati kami. Kristus yang melalui kelahirannya membawa sebuah karya agung, pengampunan dosa dan keselamatan bagi umat manusia. Inilah Tuhan setiap doa kami, setiap kebutuhan permohonan kami. Kami percaya Engkau Allah mengetahuinya dan akan memberikan yang terbaik. Maka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan setiap doa dan permohonan ini. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya di dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Mari kita bawa di dalam doa. Ya Allah semesta alam, Engkaulah pemilik kehidupan ini Tuhan dan kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mempersembahkan persembahan syukur ini. Dan semuanya ini Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami melakukan sebagai tugas dan pekerjaan kami. Yang Kau percayakan itu semuanya kepada kami. Terimalah Tuhan persembahan kami yang kami berikan dengan segala ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau juga memberikan hikmat bijaksana bagi mereka yang akan mengelolanya, agar apa yang dikelolanya ini Tuhan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, rancangan Allah yang adalah damai sejahtera akan segera terwujud di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu marilah kita senantiasa menyiapkan hati kita untuk menyambut Dia, Sang Penerus tahta Daud. Mari sambut
Umat Tuhan, marilah bersama kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.